Oke, video ini buat lo, orang dewasa baru, yang mungkin sekarang sedang merasa hilang arah, terombang-ambing. Sebenarnya nggak hilang arah sih. Lu selalu tahu tujuan lu tuh ke situ. Gua pengen jadi itu. Secara umum, secara gambaran besar lu tahu nih step-stepnya apa aja. Makanya mungkin sekarang lu melakukan tangga-tangga kecil menuju ke tujuan lu. Sampai akhirnya lu mulai mikir, di tengah berjalannya ambisi lu ini, kok mulai berat ya? Lu mulai bertanya, sebenarnya gue akan sampai situ gak sih? Atau sebenarnya yang gue inginkan ini bakal gue dapetin gak sih di hidup gue? Drive lu tuh kuat banget. Ambisi lu tuh kuat banget. Tapi kayak hidup tuh gak klik aja sama ambisinya. Seberapa keras pun kita kejar, gak nyampe-nyampe gitu. Gak hit milestone gitu. Terus lu mikir apa yang salah? Ini fase yang aneh banget sih sebenarnya. Satu hari mungkin lu bangun, lu merasa semangat banget untuk ngejar tujuan lu itu. Oke, hari ini gue melakukan ini. Lu tonton semua video pengembangan diri, personal development, dan segala macam yang bisa bikin lu semangat, lu kerjain ke arah situ. Tapi di satu hari lain, lu bangun ngerasa kayak depressed. Kayak, kenapa sih gue harus bangun? Bisa gak sih gue tidur 24 jam aja, gak usah bangun-bangun. Lu ngerasa pesimis. Fase yang sangat-sangat aneh. Kadang lu semangat, kadang lu pesimis. What the fuck is this? Gue berusaha untuk ngeremin itu semua. Dan mulai mencoba berpikir bahwa mungkin ini bukan hal yang buruk gitu. Mungkin orang lain merasakan ini juga. Mungkin orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang udah ada di tempat dimana itu jadi tujuan gue, pernah ngerasain fase ini juga. Mungkin orang bilangnya titik terendah, mungkin orang bilangnya fase aneh, gue bilangnya fase aneh. Tapi kenyataannya apapun itu ya, kita di situ sekarang. Gue berusaha melihatnya ini dari sisi yang lebih positif. Bukan optimis ya, positif. Bedanya positif sama optimis itu adalah, kalau optimis kita yakin, penuh semangat, pantang menyerah, tabrak. Tapi kalau positif, kita terima nih negatifnya sebenarnya. Kita terima pesimisnya. Kita kalkulasi, kita hitung, kita ikhlaskan, lalu kita berjalan. Yang terjadi sekarang itu sebenarnya memang gak enak. Tapi fase ini tuh sebenarnya kesempatan untuk kita lebih kenal sama diri sendiri sih. Hal seperti ini tuh membuat kita jadi sadar, jadi aware. Kita nggak berjalan secara buta lah. Paling nggak tahu batu yang sedang kita pijak atau kerikil yang nusuk kaki kita tuh kayak apa. Dan kalau boleh disimpulkan sih sebenarnya mungkin ini fase aneh ini ya hanyalah fase. Gak akan selamanya kayak gini. Suatu hari pasti semuanya bakal berubah kok. Again, gue ngomong ini bukan dari kacamata seorang optimis. Tapi gue berusaha positif. What if dalam hidup kita ada 5 jatah fase kayak gini? 1 mungkin lu alami. 2 yang sekarang. 3, 4, 5, who knows? Tapi kalau jatahnya ada 5,
kita nikmatin aja lima-limanya. Bahkan kita mungkin ingin melewati lima-limanya secepat mungkin gitu. Karena gue percaya makin dalam batu ditarik dalam ketapel, daya lontarnya itu akan makin kuat. Jadi makin kita ngerasa ngedown, reboundnya itu akan sangat-sangat kuat. Yang perlu kita cari adalah momentum. Kapan kita harus bisa melepaskan beban ketapel ini? Dan untuk melepaskan, kita bukan hanya harus menyadari, kita juga harus mengikhlaskan. Mengikhlaskan dalam artian, oke, kondisi kita gini. Apapun yang terjadi, terjadi. Yang penting gue mau maju. Mau gue maju 1 langkah, kepukul 2 langkah, mundur 2 langkah, gue tetap maju. Karena untuk mendapatkan momentum ini, untuk membuat lontaran kuat ya, setelah kita tarik diri kita, dalam artian ya kita menyiksa diri kita dengan merasa seperti ini, pada akhirnya kita harus jalan. Gue pernah dengar pepatah, apa yang lo harus lakukan ketika lo tersesat dalam hutan? Jawaban terbaiknya adalah jalan. Tahu arah jalannya kemana? Enggak. Tapi solusi terbaik adalah dengan jalan. Berjalan aja, melangkah aja. Karena kalau lu nggak melangkah, lu cuma mikirin ini doang. Kita cuma mikirin ini doang. Ya kita akan mati kelaparan. Kita nggak akan tahu mau makan pakai apa. Kita nggak akan tahu bisa tinggal di mana. Mau beli apa-apa kayak nggak bisa gitu. Boro-boro buat diri kita. Tanggung jawab kita sehari-hari aja mungkin nggak bisa kita kerjain gitu. Satu-satunya cara adalah melangkah. Ketika kita nyoba mungkin melangkah di hutan rimba yang gelap ini, yang dimana mata kita sangat-sangat tertutup, sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar. Ketika kita melangkah, mungkin lama-lama kita nemu pohon yang gede banget. Itu milestone pertama, itu momentum pertama. Dari pohon itu, gimana kita aja baliknya ngelihat pohon ini tuh seperti apa. Oh, pohon gede. Jangan-jangan akarnya juga lebih gede. Kalau akarnya lebih gede, otomatis dia butuh nutrisi dari dalam tanah, termasuk air. Jangan-jangan dekat sini ada sumber air. Lu berjalan lagi, mulai ngeliat binatang, ngeliat burung-burung, ngeliat mungkin rusa, kelinci. Oke. Di sini udah mulai banyak binatang nih. Dan at some point, binatang ini harus minum. Kita ikutin aja. Momentum ketemu binatang ini kita ikutin aja. Sampai akhirnya lu nemu sungai. Namanya sungai, isinya air mengalir, itu adalah sumber kehidupan. Gak jauh dari situ pasti akan ada pemukiman, di mana orang membutuhkan air itu. Momentum selanjutnya tuh sungai. Kita terus jalan, ketemu pemukiman. Tanpa kita sadari kita udah gak ngerasa hilang arah lagi. Walaupun gue gak tahu, walaupun lu gak tahu, tapi at least kalau kita di kondisi seperti ini, kita lebih baik punya harapan daripada gak punya harapan sama sekali. Dan untuk memperkuat harapan kita harus jalan, kita harus melangkah. Orang-orang yang udah berhasil, yang udah ada di tempat tujuan kita, mungkin pernah ada di fase ini, dan mungkin memikirkan hal yang sama. Mungkin. Dan pemikiran seperti itu sebenarnya yang ngebuat
gua dan harusnya ngebuat lu juga menjadi pede, jadi percaya diri, jadi nyaman bahwa ada orang yang udah pernah ngelewatin ini kok. Dan sekarang orangnya udah berhasil gitu. Jadi memang mungkin ini fase yang harus dilewati, bukan diratapi, bukan disedihi, tapi dilewati. Dua-duanya sakit kok. Ngebatin sakit, jalan di kerikil sakit, tapi lebih baik jalan di kerikil daripada ngebatin. Karena jalan di kerikil, lu bisa sakit di tempat yang lain gitu. Dan di situ ada kesempatan, di situ ada probabilitas. Tapi kalau lu ngebatin di tempat yang sama, gak akan ada probabilitas, gak akan ada perubahan. Jadi gue percaya hal seperti itu kok. Dan gue harap lu juga percaya hal seperti itu. Ya apapun yang terjadi, kita keep going lah. Kita tetap jalan aja, tetap melangkah aja. Jadi kalau lu merasa punya tujuan, merasa nggak bikin progres yang signifikan, ngerasa ya kok gitu-gitu doang, fokus melangkah aja, fokus take action. Lu harus melakukan sesuatu instead of mikir, instead of diem, bergerak. Lu bisa buka HP, lu cari peluang, bukan buka sosmed ya. Even kalau lu mau buka sosmed dengan mindset seperti ini sih, gue yakin lu juga bisa nemuin peluang. Jangan cuman mengonsumsi, tapi juga berbuat. Gue yakin kalau lu nonton ini, mungkin lu udah pernah nonton mungkin ribuan video pengembangan diri. Dan sampai di titik ini, mungkin lu ngerasa video pengembangan diri tuh nggak ada fungsinya. Karena ujung-ujungnya gue di sini juga nontonin orang ini. It's not about information that you consume. Bukan tentang seberapa bagus konten yang lu tonton. Tapi seberapa buruk lu bisa mulai. Action yang paling buruk, menurut gue, lebih baik daripada pengetahuan yang paling baik. Ayo kita melangkah sama-sama yuk. Selangkah demi selangkah, kepukul mundur 3 langkah, kita tetap melangkah, selangkah. Sampai akhirnya kita ketemu momentum. Dari momentum itu kita mungkin bisa melakukan 2 langkah, momentum selanjutnya. Begitu terus sampai akhirnya kita mungkin tanpa sadar sampai di tempat tujuan kita. So, cukup renungan ya kayaknya video ini. Anyway, kalau lu suka video-video kayak gini, gue emang suka ngomong heartfelt kayak gini. Apa adanya, nggak ada editan-editan, nggak ada hook-hook. Subscribe kalau suka. Ngobrol juga di IG boleh. @davigajali. Bye.